Shalom. Sekali lagi Shalom Bapak Ibu. Kita memasuki tahun 2026 di hari yang ke berapa hari? 11. Berarti kurang berapa hari lagi habis tahun 2026 ini? Kalau 11 berarti kurang berapa? 350? 5 atau 4? Ayo. Hitung-hitungan, kalau ngitung cuan pinter ya. Iki cuane batine iki. Oke ya. Berapa? 365 dikurangi 11. Berapa? 354. Kurang 354 hari lagi. 354 ke depan, ya, perhatikan Bapak Ibu. 354 hari ke depan itu ditentukan dari kita hari ini. Ya. Engkau pengen apa? 354 harimu di tahun 2026 ini, engkau pengen keadaan yang gimana? Itu ditentukan dari hari ini. Ya, sebenarnya dari kemarin sih. Ya, dari tahun-tahun kemarin seharusnya. Tetapi hari ini juga menentukan ke depan. Engkau pengen sisa tahun ini, 354 hari engkau mungkin pengen menuai berkat, menuai kemuliaan, kemurahan Tuhan, ya berarti hari ini engkau harus apa? Harus berserah diri, dekat dengan Tuhan. Karena firman Tuhan, kalau orang pengen kemurahan Tuhan, dia harus percaya syaratnya. Harus apa Bapak Ibu? Seperti lagunya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Katakan apa? Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Yang pertama harus apa? Harus percaya. Pak, aku percaya Pak, Yesus itu Tuhan. Aku percaya. Ya, kalau saudara hanya sekedar percaya Yesus itu Tuhan, iblis pun juga percaya Yesus itu Tuhan. Buktinya apa? Ketika Yesus mau mengusir orang yang kerasukan setan, ya loh, setan ini ngomong gini, Yesus anak Allah, belum waktumu tiba, katanya gitu. Malah setan ini ngomong gitu malah. Iblis tahu bahwa Yesus itu anak Tuhan, Bapak Ibu. Tapi kita sebagai manusia pun juga mungkin mengakui Yesus itu Tuhan yang ada di saat ini, di tempat ini, maupun yang ada di rumah. Mengakui Yesus itu adalah Tuhan. Tetapi saya katakan itu saja tidak cukup. Halo? Ngakui Yesus sebagai Tuhan, toh ya nggak cukup Pak. Nggak cukup Bu. Contoh, Anda punya suami. Yang punya suami, punya istri. Saudara kalau ngakui cowok saudara itu hanya sebagai suami, tetapi tindakannya tidak seperti suami, apakah itu bisa dikatakan sebagai suami? Nggak bisa. Contohnya apa Pak? Saudara suami istri, tapi mohon maaf, nggak pernah hubungan intim. Ya, perlakuannya bukan kayak suami Bu. Perlakuannya bahkan koyok adik dewe, apa seperti adiknya sendiri atau kakaknya sendiri. Nggak kayak suami istri. Orang lihat, loh kamu ini katanya suami istri, tapi kok kamu perlakuannya kayak gini ya? Kok kayak suami istri gitu loh. Nah, tapi sama dengan halnya dengan kita. Kamu ini katanya Kristen, tapi Kristenmu kok ngaku melok Yesus, percaya Yesus, tapi kok perbuatanmu kok kayak gini ya? Nah, nggak mencerminkan, nggak podo, nggak sepadan, nggak klop, betul ya kalau orang Jawa ngomong nggak klop koyoke, nggak cocok awakmu. Tetapi yang kita mau, biarlah kita sebagai orang percaya ini Bapak Ibu, kita benar-benar menunjukkan sikap hati kita bahwa kita memang benar-benar percaya, tapi kita juga menunjukkan perbuatan-perbuatan Kristus. Contohnya apa? Contohnya apa? Perbuatan Kristus. Salah satunya ya. Ditampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Tapi ada orang ngomong, kalau engkau ditampar pipi kiri,
pastikan engkau melempar bunga. Beri dia bunga, lempar bunga beserta potnya. Ya, awalnya. Kalau engkau ditampar orang, ojo mau bales, lemparan bunga. Tapi sak pote. Tapi sak pote katanya gitu ya. Oh, ketika dengar, bagus ya dilempar bunga. Kenapa kok harus bunga? Iya. Ketika dia ngomong, kalau engkau ditampar pipi kirimu, beri dia bunga. Wah, tak pikir bunga. Kenapa ini? Tapi beserta dengan potnya. Oh, wis padha wae lah koyo ngono wis. Sama aja. Bales gitu ya. Jangan. Kita orang Kristen memang kalau ditampar pipi kiri, Tuhan ngomong, berikan pipi kananmu. Bapak Ibu, saya mau tanya. Firman Tuhan mana ya? Yang pertama berikan pipi kiri lalu pipi kanan, atau yang kedua berikan pipi kanan lalu pipi kiri? Ayo. Saya tanya lagi, mana? Pipi kiri dulu atau pipi kanan dulu? Coba kita buka ayatnya. Ya, supaya paham kita. Matius 5 ayat 39. Ini unik nih. Ini belajar nih. Ini ada maksudnya Tuhan. Ya. Unik. Matius 5 ayat 39. Pipi kiri atau kanan dulu. Tetapi aku berkata, Yesus berkata kepada mereka, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi mana dulu? Loh, pipi mana dulu? Oh, Pak Sugeng ngamuk Gus. Pipi kanan dulu loh. Pipi kanan dulu. Boleh saya minta contoh? Pak Sugeng, ayo Pak, ayo Pak. Contoh Pak, ayo Pak. Sebentar Pak, ayo sebentar Pak. Dilu tok sini. Pipi kanan. Kenapa kok berbicara pipi kanan? Kenapa kok berbicara pipi kanan? Ya, tunjukkan. Pak, miring gini ya. Pipi kanannya Pak Sugeng berarti yang mana Pak? Yang kanan, itu ya. Berarti kalau pipi kanan pakai tangan apa? Masuk gini. Nah, berarti tangan apa? Pak. Betul ya? Ini artinya apa? Belum kekuatan seberapa. Kecuali orang kidal ya. Kecuali orang kidal ya. Betul? Ini sih gak sepiro. Oh. Ini belum seberapa kekuatan kita. Rata-rata orang Asia, orang-orang anu kan kita kanan toh. Yang paling kuat kan kanan toh, betul ya? Tetapi Tuhan ngomong, kalau engkau ditampar pipi mana dulu tadi? Kanan. Berarti pakai tangan apa yang nampar nih? Berarti gak sepiro. Oh, ecek-ecek ya. Pak. Tuhan ngomong apa? Berikan pipi kananmu. Pipi kiri ya. Baru ini kekuatan yang terutama. Pak, sakit mana Pak? Kira-kira ambil kanan sakit mana Pak? Sakit tangan mana kira-kira? Sakit tangan ini ya. Nah ini pipi, nah ini gak sepiro sakit ya. Betul? Ini firman Tuhan. Coba tampilkan ayatnya tadi. Tuhan ngomong apa? Tadi. Ada? Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Yang berbuat jahat Pak. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, yang ini tadi, pakai tangan kiri, iki gak spiro. Oh, berarti ini tenagane gak piro. Aduh, ecek-ecek kamu. Loh, takekno sing kanan iki kekuatanmu spiro. Pak harus nunjuk gitu. Kekuatanmu spiro. Oh, pipi kiriku loh. Pipi kiriku loh. Kekno tangan kananmu. Berilah juga kepadanya pipi apa? Pipi kirimu. Terima kasih Pak. Boleh duduk kembali. Berikan juga pipi kirimu. Artinya, kekno kekuatannya sepiro, biar kamu tahu. Mungkin ada saat ini mungkin Bapak Ibu yang sedang ditampar. Mungkin ya nggak ditampar secara fisik ya. Mungkin secara perasaanmu ditampar. Engkau ditampar oleh orang lain, bahkan oleh keluargamu sendiri mungkin. Ya, perasaanmu ditampar. Sakit Pak, sakit. Memang perih. Ditampar itu gak sakit Pak Bu. Istilahnya kalau dikaplok itu ya peri-peri opo ngono ya peri sakit Pak, perasaanku Pak. Dan Bapak Ibu tahu pipi ini berbicara soal apa? Perasaan. Kalau gemes sama bayi, aduh tak cubit pipi kan gemes, perasaan gemes toh. Aduh gemes. Kadang lah
Anak nangis, aduh, sakno ini perasaan, berbicara soal perasaan. Pipi ini bicara soal perasaan. Duh, sakno wis gak usah nangis, cup ya, cup ya. Kalau marah baru pak, ini perasaan marah. Pipi ini berbicara soal perasaan, Pak Bu. Firman Tuhan hari ini ngomong, mungkin perasaanmu sekarang sedang ditampar oleh orang lain. Hatimu mungkin sekarang sedang ditampar oleh orang lain. Ditampar gimana, Pak? Mungkin dikata-katai. Engkau mungkin difitnah, digosipi. Tuhan, firman Tuhan ngomong apa? Kek no pipi kananmu. Artinya apa? Lebih lapang dada. Kita disuruh lebih lapang dada, Bu. Dan ini yang menentukan 354 hari kita ke depan. Berapa banyak mungkin saudara, saya ini ya, banyak orang-orang yang nyambat istilahnya ya ke saya. Pak, 2026 katanya tahun pintu terbuka. Iya toh? Tahun pintu terbuka toh? Iya, saya ngomong tema kita 2026 ini temanya pintu terbuka. Pintu apa yang kau butuhkan? Pintu pemulihan keluarga? Pintu berkat? Pintu pekerjaan? Pintu pelayanan? Pintu apa? Wakai pintu nih, macamnya wakai. Dan itu akan dibuka Tuhan tahun ini, tahun 2026. Khusus jemaat JPM. Orang Jawa. Titenono omonganku. Apa artinya? Titenono itu artinya perhatikan pembicaraan saya. Omongan saya ini, perhatikan. Kalau 2026 pintumu masih belum terbuka, berarti koreksi diri. Karena itu ditentukan dari hari ini sebenarnya. Saya ngomong mulai hari inilah, jangan kemarin. Kalau hari ini engkau taat ambek Tuhan, setia, deket ambek Tuhan, ojo bolos ibadah. Jangan bolos ibadah. Saya pun sendiri loh, sebisa mungkin gak bolos ibadah. Iyalah Pak Robin bolos ya gak ono gerejanya ya gak ono Pak. Loh bukan gitu, meskipun gak ada gereja saya akan tetap ibadah. Bukan karena saya yang buka yang megang kunci ini akhirnya saya harus datang terus, enggak. Ada kalanya kayak Kemis kemarin ya, doa malam, saya sudah kontak WL-nya Bunita. Harusnya saya kontak Bunita, saya ngomong, Bu, tolong gantikan ya. Karena saya hari Selasa itu harus ke Cianjur, Bapak Ibu, harusnya. Kenapa Pak kok ke Cianjur? Jalan-jalan Pak? Enggak, kerjaan. Karena saya ini kan pengacara. Ada yang telepon saya, bapak-bapak usia umur 75 tahun. Telepon saya nangis-nangis, video call lagi malam. Nangis-nangis. Pak Robi, tolong kami Pak. Saya namanya siapa gitu ya, saya lupa. Kami ini usia 75 tahun Pak sama istri saya. Nangis. Pak, tolong Pak, tolong. Tak tanyai, apa Pak, apa Bu? Anak saya ditangkap polisi Pak. Dijebak sama temen nih. Loh, ceritanya gimana? Jadi anaknya bapak ini usia 27 tahun, masih single ya. Disuruh beli obatnya bukan narkoba Bapak Ibu. Kalau kita kan mikirnya kalau obat pasti narkoba, betul ya? Ini bukan obat narkoba, obat beli di apotek. Sejenis apotek loh, toko obat itu, kayak toko obat Cina segala macam itu kayak gitu tuh loh. Suruh beli. Sama temennya, disuruh beli sama temennya, TTP. Ternyata temennya itu ada 2. Salah satunya ini Cepu. Cepu tahu Cepu? Bukan kota Cepu ya. Cepu ini mata-mata gitu loh. Dari pihak berwajib. Intelnya gitu, kayak Intel. Setelah anak saya beli Pak, barangnya dibawa, langsung ditangkep. Kayak cicak Pak. Loh, apa hubungannya kayak cicak? Iya, cicak-cicak di dinding diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk lalu hap. Nah itu hapnya itu loh ya. Ditangkep hap gitu loh. Hap ditangkep Pak. Terus sudah 1 bulan di Polres Cianjur. Saya ngomong, ya udah nggak apa-apa, tak bela nih. Sampai kan kita ini profesional ya Bu. Ada pengacara itu kan ada pro bono, ada yang profesional. Pro bono itu artinya cuma-cuma bantu sosial. Ya itu pun kita niat orang. Jangan kita kasih cuma-cuma ternyata dia punya mobil, rumahnya di desa gede, tanahnya gede. Nah ini salah kaprah ini, nggak boleh. Kita harus harus tahu juga. Bahkan ada yang dimintai surat keterangan tidak mampu. Cuma SKTM kan sekarang gampang, DKI gampang. Nggak bisa menjamin benar-benar orang ini nggak mampu gitu loh. Akhirnya saya ngomong,
Ya udah Pak, nggak apa-apa, saya bantu. Saya ini pemulung katanya. Saya ini pemulung Pak. Dan kami itu tinggal di kos-kosan kecil suami istri ambil anak itu. Ya udah tak bantu, nggak apa-apa. Aku mau berangkat. Eh berangkat terus saya sudah mau pesen-pesen tiket. Saya naik bus ya. Jadi Cirebon itu nggak ada Bapak Ibu. Malang Cirebon langsung itu nggak ada. Adanya itu Malang, Bandung dulu atau Bogor dulu atau Jakarta dulu. Nggak ada. langsung Cianjur itu nggak ada, sorry. Langsung Cianjur itu nggak ada. Ya tak lateni, tak saya lihat map, 12 jam. Ya wis lah nggak apa-apa. Ya udah Bu, saya Selasa sore mau berangkat. Saya ngomong gitu, ternyata Selasa pagi itu saya ditelepon. Pak Robi, apa anak saya pasti bisa bebas ya Pak ya? Pasti bisa lepas ya Pak? Loh ya saya usahakan. Saya usahakan. Kenapa? Anaknya ini ternyata ngakui kalau barang itu adalah barang miliknya. Bukan ngakui kalau dia dijebak. Waduh, tambah berat Bu. Tambah berat kalau kayak gini. Hukumannya bisa sampai 10-15 tahun. Waduh. Iya Pak, gimana mereka? Dia itu tulang punggung saya katanya gitu. Akhirnya dia ngomong, kalau memang nggak anu jangan deh Pak. Saya kasihan Pak Robi jauh-jauh dari Malang datang ke sini. Nanti nggak, loh, andai dalam hati saya nih ya. Loh, wong iki ditolong kok kayak gini. Kok jangan Pak, sudah Pak, jangan. Soalnya polisinya juga nyuruh jangan pakai pengacara. Loh ya memang. Kalau ada oknum polisi ngomong kayak gitu jangan pakai pengacara supaya apa? Supaya dia naik pangkat cepet. Gak ada yang ganggu, gak ada yang menghalangi prosesnya. Ya memang saya ngomong, ya memang itu kemauannya oknum. Kalau ibu mau tak bantu gak apa-apa. Saya tangguhkan tahanannya. Terus dia ngomong, jangan Pak, saya takut polisinya nanti marah. Yaudah, aku angkat tangan. Kamu gak mau dibela ya sudah. Begitu pula juga Tuhan. Tuhan itu membela hidup Bapak Ibu Saudara sampai dibela nih mati beneran loh. Mati nih beneran, bukan mati-matian. Kalau ada dulu pengacara ngomong, aku ini bela nih kamu mati-matian loh. Baru mati-matian Bapak Ibu. Tetapi Tuhan kita bela nih kita itu mati nih beneran. Rumah-rumahan, berarti rumah beneran bukan? Pacar-pacaran. Berarti pacaran beneran bukan? Bukan. Kalau mati-matian berarti bukan mati beneran. Tapi Tuhan bela kita mati beneran. Luar biasa toh. Tuhan bela kita mati beneran. Tapi kalau kita yang dibela ini ngomong, Tuhan, yakin ampuh tah darahmu Tuhan untuk bebas no aku dari sakitku. Wis ojo Tuhan, wis ojo Tuhan sih wis. Tak coba sih. Orang pinter ya. Katanya ada di daerah sana. Tak coba isi. Atau malah ngomong gini, kuasa Tuhan iya, dukun juga iya. Loh, kenapa kok gitu? Iya Pak, aku tahu kuasa Tuhan jos, tapi lah ditambah dukun kan lebih jos Pak, katanya gitu. Kan dua lebih baik daripada satu katanya gitu. Wah, ini kurang ajar orang situ ini. Ya. Iya, ben Tuhan diwangi ambil dukun, Pak. Loh, enggak bisa Saudara. Tuhan enggak perlu ditolong oleh kuasa-kuasa lain. Tuhan itu sanggup, kuasanya lebih besar daripada segala apapun. Amin. Iya, Saudara punya Tuhan yang besar. Seperti ada lagu ini toh, lama kita enggak nyanyi. Aku punya Tuhan yang besar. Yang apa? Yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Terima sekarang kemenangan bagi. Kita punya Tuhan yang besar. Kalau sebelah ngomong Allahu Akbar, ya kita punya Tuhan yang besar. Kita punya Tuhan yang sungguh besar. Ada lagu juga, lagu ini. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan, tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus pengawaku. Aku masih punya Tuhan. Saudara punya Tuhan, dan Tuhan saudara itu besar, lebih besar dari segala apapun. Nama di atas segala nama. Saya mau tanya, Pak,
Saya punya sakit kanker, Pak. Nama penyakitnya misalnya kanker. Dia masih di bawahnya Tuhan. Karena Tuhan nama di atas segala nama. Ya, nama Tuhan ini nama kanker segala macam. Apapun penyakit, saudara masih punya nama? Pak, aku pegelino, Pak. Masih di bawahnya Tuhan. Tuhan masih lebih berkuasa. Pak, aku kena flu, Pak ya. Ini ngomong-ngomong flu. Hati-hati ya. Kita harus jaga kesehatan ya, Bapak Ibu. Hati-hati lah, keluar bias sebisa mungkin kalau misalnya lu pakai masker lah. Ya. Katanya nih. Wah, hampir seperti corona, bahkan lebih dahsyat dari corona katanya ya. Apapun namanya, super flu kah? Ya. Kok super flu? Saya taunya itu Superman, Bapak Ibu ya. Tapi ini kalau dinamakan super flu, tapi nama Tuhan kita itu lebih di atas super flu. Ya. Oh ya, tadi kembali lanjut. Ada yang ngomong, Pak, ini kan tahun pintu terbuka ya. Iya, betul. Tapi ini baru 11 hari, Pak. Ya kurang lebih 11 hari. Tapi kok sepi ya, Pak? Saya tanya Tuhan. Tuhan? Iya, Tuhan. Katanya ini 2026 tahun pintumu terbuka, segala pintu terbuka. Ya, maksud saya pintu yang terbaik ya, pintu baik-baik ya, jangan pintu jurang ya, Bapak Ibu ya. Tuhan pasti memberikan terbaik, masa depan yang terbaik ya, bukan masa depan yang buruk. Pintu Tuhan katanya terbuka. Nah, tapi ini baru awal tahun kok kayak gini Tuhan. Tuhan langsung ngomong gini. Lakon menang keri. Loh, apa maksudnya ini? Lakon menang keri. Lah kamu wis dari pertama tanggal 1 wis berkelimpahan. Aku wedine kamu lali. Kamu gak mau melayani aku lagi. Kamu gak mau ke gereja lagi. Kenapa? Dari mulai tanggal 1 sampai 31 Desember kamu berkelimpahan terus. Kamu lupa nanti melayani aku. Terus Tuhan, maunya gimana Tuhan? Tetap setia. Bola basket, kalau mau dia mantulnya lebih tinggi, tekanannya harus lemes atau tambah kuat? Gini atau gini? Harus apa? Harus buanter, das, biar apa? Melesat. Betul? Itu yang Tuhan mau. Kamu Januari, Februari, Maret, ayo tetep setia. Kamu ditekan keadaan segala macam, ditekan suruh bayar utang, wis tagihan semacam-macam. Iya. Ya, sudah ada yang jatuh tempo? Katanya orang itu jantungin dredeg, Bapak Ibu. Ada 2 hal. Yang pertama karena jatuh cinta. Ya, jatuh cinta dredeg gak? Ditembak. I love you. Katanya dredeg ya hatinya ya. Yang pertama jatuh cinta. Yang kedua apa? Jatuh tempo. Dredeg kabeh katanya. Ya, lebih baik mana? Jatuh cinta atau jatuh tempo? Lebih baik jatuh cinta lah ya. Ada lagunya itu. Ku jatuh cinta padanya dalam apa? Tambal ban dalam. Ku jatuh cinta padanya tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Yesus lali ya. Tetapi biarlah kita jatuh cinta itu kepada Tuhan. Pak, Bu, mungkin pasangan kita dulu jatuh cinta sama dia, sekarang sudah mengecewakan. Iya. Pernah? Oh, sering. Wah, terlalu jujur ini ya. Terlalu jujur. Mbok ya, kalem-kalem titik loh, Bu. Pura-pura di gereja. Pura-pura gitu ya. Tuhan tambah ditambahi lagi ya. Tambah ditambahi, dipertegas lagi. Ya udahlah ya wis. Ya, kita sering dikecewakan. Tetapi kalau kita jatuh cinta sama Tuhan, kita nggak pernah dikecewakan. Ya. Tuhan itu bukan manusia sehingga ia lupa akan janjinya. Coba buka ayat ya. Saya buka. Kita buka ayat Alkitab kita. Tuhan bukan manusia. Oke, kita buka dalam kitab Bilangan 23 ayat 19. Bilangan 23 ayat 19. Ya, Tuhan itu bukan manusia sehingga ia berdusta. Ini,
Allah itu bukanlah manusia, Bapak Ibu. Allah itu bukan seperti pasanganmu. Allah itu bukan seperti anakmu. Allah itu bukan seperti orang tuamu. Allah itu bukan seperti kongsianmu. Tahu kongsian? Kerjasamamu. Orang yang kerjasama denganmu. Sehingga ia berdusta. Dikatakan sehingga ia menyesal. Nah, ini yang sering ditembak orang-orang ya. Oh, Tuhan itu menyesal. Yang dimaksud menyesal di sini ini bukan menyesal dalam arti benar-benar, aduh, aku nyesel, bukan. No. Ini karena terjemahan kita, keterbatasan terjemahan. Yang dimaksud menyesal di sini nih, Tuhan itu sedih. Perasaannya itu kayak, duh, kok kayak gini ya. Sedih. Bukan nyesel loh ya. Bukan nyesel. Saudara ngelahirno anak, anaknya saudara pegel. Saudara pernah ngomong nyesel? Duh, nyesel aku ngelahirno kon loh. Loh, anaknya wong lahir, wis kadung lahir kok. Enggak, tapi sedih. Duh, aku ini sedih loh lihat kamu kayak gini. Aku ngelahirno kamu. Sedih. Maksudnya itu sedih. Bukan terjemahannya ini bukan menyesal baku gitu, enggak. Tetapi artinya itu dia itu sedih. Tuhan ini sedih. Ya. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia. Dia itu bukan anak manusia sehingga dia gampang dusta, janji-janji manis tok. Pak, ya, misalnya apa janji? Ibu-ibu mungkin pernah dijanjeni apa? Akan kujaga kamu seumur hidupku. Nah, ya. Ternyata beberapa tahun pernikahan yang dijaga apa? Istri tetangganya. Nah, ya toh? Ini enggak kayak gini, Tuhan itu enggak kayak gini. Tetapi Tuhan itu benar-benar pegang janjinya. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya? Kalau Tuhan firman enggak dilakoni, ngapain kita ada di sini? Betul? Loh iya loh. Oh berarti gorotok Tuhan misalnya gitu. Tapi tidak seperti itu Bapak Ibu. Dia Tuhan yang menepati janji, setiap janji-janjinya. Ayo, coba koreksi. Saudara, coba lihat. Apa? Tuhan pernah janji apa? Pak, Tuhan itu pernah janji aku ngasih pesawat terbang loh Pak. Tapi kok nggak dikasih-kasih? Ya itu keinginanmu sendiri Bapak Ibu. Itu bukan kata Tuhan. Ya. Tuhan kalau ngasih janji, nah ini nanti saya lanjut. Dia pasti terkonfirmasi, ya, pasti dikonfirmasi, pasti ada tandanya, ya. Contohnya apa Pak? Saya ngomong ya, kayak contohnya Maria itu, Tuhan ngasih janji toh, Maria, malaikat Gabriel melalui malaikat Gabriel, Maria, kamu akan melahirkan seorang anak. Terus Maria ngomong, loh, bagaimana mungkin Tuhan? Aku masih perawan loh. Aku belum pernah disentuh laki-laki. Belum pernah tidur dengan laki-laki. Malaikat ngomong apa? Itu anak dari Roh Kudus. Namanya dia Yesus. Maria tahu. Maria dikasih tahu toh sama Tuhan. Dikasih janji toh. Tetapi malaikat Gabriel juga ngasih tahu Yusuf. Lihat coba bayang no. Seandainya ya, yang dikasih tahu cuma Maria toh. Maria terus datang ke Yusuf. Sup, aku didatangi malaikat Tuhan. Katanya ini bayi dari Roh Kudus. Yusuf percaya nggak kira-kira? Yusuf percaya nggak? Bahkan firman Tuhan ngomong Yusuf itu mau meninggalkan Maria loh. Tetapi begitu Yusuf udah mau meninggalkan Maria, malaikat Tuhan datang. Nah ini confirm, namanya confirm ya. Jadi ngasih tahu satu, ngasih tahu satunya juga. Dikonfirm Yusuf, mungkin gitu ya. Itu anak yang di Maria itu tunanganmu itu anak dari Roh Kudus, kamu jangan tinggalkan dia. Baru Yusuf percaya. Karena apa? Ada confirm. Coba bayangkan, ada orang minjem duit moro-moro datang ke saudara. Tuhan suruh kamu minjemi aku duit loh. Gitu? Ayo. Kira-kira Bapak Ibu gimana? Oh iya, piro. Tapi ndaklah kita punya hikmat. Tuhan suruh kamu minjemi aku duit loh. Oh iya, Tuhan ngomong gitu ke kamu. Iya, kapan? Kemarin. Cuma ini aku baru nyampe sekarang. Tapi kok Tuhan gak ngomong aku ya? Nah tembak gitu. Tapi kok Tuhan gak ngomong aku ya? Kalau Tuhan ngomong kamu, sebagaimana Tuhan ngomong ke Maria, harusnya dia juga ngomong ke aku, seperti ngomong ke Yusuf. Harus dua. Pak, itu kan salah satu contoh. Ada contoh lain? Ada. Elizabeth, saudarinya Maria. Itu kan
Sama. Ya toh? Dikasih tahu. Imam Zakaria dikasih tahu bahwa engkau akan melahirkan anak, nama dia Yohanes. Yohanes, dan kita sebut sebagai Yohanes Pembaptis. Bapak Ibu, itu janji Tuhan itu harus terkonfirm. Kalau dalam hatimu kok moro-moro Tuhan janjini aku apa misalnya mobil ya, padahal nyetir aja masih belum bisa. Ya Pak, Kanisa les, oke les, SIM aja belum punya. Oh SIM punya Pak, ngurus garasi nih gak ada. Ya toh, kalau Tuhan janji itu semuanya itu harus disediakan semua, baru itu tepat. Tetapi percayalah, ada satu janji kepastian bahwa engkau dan saya disediakan rumah di surga. Itu janji keselamatan yang gak ada syaratnya. Hanya engkau perlu Yesus, percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan lakukanlah segala perintahnya. Cuma itu. Ayo, sisa 354 hari ini, kita mau selesaikan, kita mau nuai bagaimana? Kalau engkau mau menuai kebajikan, kemurahan Tuhan, ya engkau harus makin percaya dengan Tuhan. Ya, semakin percaya. Walaupun gunung itu tak berpindah. Ini, kalau masalahmu masih tetap ada, gunung itu masalah yang menghalangi. Tetap percaya, kau yang punya kuasa. Tetap percaya, sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa, asalkan di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, apa? Tetap percaya, kau tanammu terindah, pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang, iman padamu Tuhan. Iman. Tetap beriman, no. Tetap beriman ya. Walaupun Januari ini, Pak, kok nampaknya kok Pak, kok rada abot Pak. Tenang, kita tadi ngomong, lakon menang keri. Tungguin lah. Oh masih baru awal. Masa sudah babak belur. Masih ada sisa 354 hari. Ayo ini 354 ini sisa no. Buat apa? Buat Tuhan. Nabur air mata, nangis. Pak, kok ada sih nabur air mata? Iya, engkau nabur air mata, engkau akan nuai sukacita. Ya, ojo air mata tok. Nabur bener-bener hartamu. Ojo pelit-pelit ambek saudaramu, ojo pelit-pelit ambek keluargamu, ojo pelit-pelit ambek pekerjaan Tuhan. Jangan pelit. Kalau kamu punya sifat pelit, ingat ya, apa yang kau ikat di bumi itu terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di bumi berarti lepas di surga. Engkau mau melepas apa di bumi? Engkau mau melepas berkat di surga. Oh, kat. Ayo, grojoki berkat. Ayo, malaikat, maksudnya malaikat, ayo. Hujan berkat, turun berkat. Tuhan itu sebenarnya nggak tega ngeliat kita. Ya. Sama kayak saudara punya anak saudara itu ngalami kesusahan. Misal kalau anak sudah dewasa, kita sebagai orang tua, aduh, anakku kerjaannya sepi, gak ada duit. Kita kan pasti orang tua yang batin ya, betul ya Pak ya, batin. Dosa norek, ya apa ya? Misal saudara punya duit, duh, wis tak kei. Ayo, tak kei. Rekeningmu, minta gitu, pasti gitu toh. Tapi kalau orang tua misalnya nggak punya duit, ya didoano, Tuhan limpahno berkat Tuhan, anakku kerja nih. Pasti orang tua, namanya orang tua kalau ngelihat anak kesusahan itu nggak akan tega. Sama Bapak kita di surga kalau ngelihat kita itu nggak tegoan. Bapak di surga itu kalau ngelihat kita itu nggak tegan. Ya, mungkin dia mengizinkan masalah yang kita hadapi, mungkin dia izinkan, tetapi dia itu sebenarnya nggak tega.
Dia ngutus malaikat, malaikat Mikael, koncono iku. Pak Hari, ayo awas sono. Ojo sampai ada apa-apa ya. Dia merintahkan malaikatnya seperti itu. Malaikat, koncono itu Bu Kristin, ayo dampingi. Ojo sampai ada apa-apa loh ya. Seperti Tuhan memandang Ayub, seperti Tuhan mengawasi Ayub. Iblis, kamu boleh menghabiskan hartanya Ayub, kamu boleh menghabiskan ternaknya Ayub, kamu boleh ngambil anak-anaknya Ayub, tetapi satu, kamu nggak boleh ngambil jiwanya Ayub. Kamu nggak boleh mengingini kematian, istilahnya seperti itu. Diawasi loh sama Tuhan. Iblis kerja segala macam gini. Diawasi sama Tuhan. Ayo. Lah mungkin ya iblis mulai kebablas. Ayo. Ojo ganggu jiwanya Ayub. Mungkin seperti itu. Sama dengan kita. Tuhan itu memandang dari atas. Berkatono, Bu Weni berkatono, Bu Wiwi berkatono, Bu Vivi berkatono, Cik Karolin, Bu Nita. Ya, semua di sini berkati. Berkati. Berkat dari Tuhan itu berbentuk apa Bapak Ibu? Supranatural. Dari supranatural yang tidak terbentuk, tidak terlihat, menjadi apa? Natural. Contohnya apa? Ya saya dan saudara ini loh. Kita ini semua dari supranatural Bapak Ibu. Kita dulu sebelum di perut ibu kita ini nggak nampak. Nggak nampak kita ini. Ya loh. Begitu dibuahi ada benih, kita mulai berkembang dan akhirnya dari supranatural menjadi dulu orang tua kita itu doa, berkatono Tuhan, habis nikah itu beri keturunan yang baik. Dari supranatural jadi natural kita ini. Dari apa yang keinginan kita, mungkin kita ingini, kita pengen punya mobil. Itu mungkin supranatural, kita doa, Tuhan, aku punya mobil dalam nama Yesus. Ya. Tuhan bisa sanggup menjadikan menjadi natural. Tiba-tiba mobilnya ada, muncul. Ini loh. Manusia Kristen itu kayak gini loh. Enak melok Tuhan itu enak. 354 harimu ke depan. Istilahnya entek no ambek Tuhan. Kita nggak pernah tahu Bapak Ibu, mohon maaf ya. Ini kok morong-morong ngomong. Kita nggak pernah tahu apakah kita mampu melewati 354 hari ini sampai tutup tahun nanti. Ada? Aku nggak tahu. Mungkin saya yang nggak sampai, sudah panggil duluan, atau mungkin saudara. Kita nggak pernah tahu loh. Apalagi kondisi sekarang, saya nggak nakut-nakuti ya. Perang sudah di depan mata. Kemarin Venezuela hanya dalam beberapa jam ditaklukkan. Sekarang Greenland, Taiwan dengan apa? Cina. Jepang dengan apa? Cina. Rusia, Amerika. Kita nggak pernah tahu. Kayaknya tahun ini. Bahkan saya kutip ya dari Donald Trump. Saya nggak nakut-nakuti ya. Tapi saya ini mencoba saudara supaya waspada gitu loh. Iman saudari waspada. Karena endingnya kita ini bukan cuma di dunia ini tok. Endingnya kita itu harus masuk sana. Ya, tetap jaga iman, kita masuk surga. Ya, endingnya harus seperti itu. Kalau kita nggak jaga hati, moro-moro, nuklire salah satu negara itu meleset gitu loh. Meleset ke kita. Apa ya, nggak kita langsung terbang gini lah. Ya lah. Nah, itu kalau ngomong perang. Nggak usah ngomong perang lah. Virus-virus lah. Kemarin saya dikasih nomor teleponnya Pak Dharma Paringkun, tahu nggak? Saya sudah WA. Saya mau ngundang beliau di sini, masih belum ada jawaban dari nomor pribadinya. Saya WA, Pak Jenderal, tolong ngisi di sini. Ya.